membuat orang bisa menerima bahwa kalau kekayaan harus dicari dengan cara tertentu yang bersih atau rasional dengan prestasi dan sebagainya. Ada faktor kultural tidak di situ? Misalnya begini, bagi mereka yang dididik dengan kebiasaan untuk membedakan, Pak Sugeng, yours and mine, punyanya Pak Eri dan punya saya itu dibedakan, punya negara dan punya privat dibedakan. Kalau kita dididik dengan begitu, mungkin kita bisa membedakan. Apakah di Indonesia konteks itu membantu untuk tumbuh lebih subur? Kita segalanya serba sulit dibedakan antara milik privat dan publik misalnya. Birokrasi kita itu sebenarnya tidak rasional di dalam pembagian maupun di dalam bagaimana dia hidup dan mengelola resource-nya. Tapi mungkin nanti bisa dilanjutkan mengenai bahwa ada dana resmi dan dana sampingan itu hidup menempel di dalam struktur birokrasi itu. Tapi Mbak Mutia, itu kan dilihat dari lingkup sosial di luar keluarga dari sang pejabat itu. Tapi di dalamnya sendiri, keluarganya sendiri, tentu mereka merasakan perubahan dari mungkin hasil dari pekerjaannya yang korupsi itu. Bagaimana sebuah keluarga bisa menjadi juga penjaga atau mencegah seorang pejabat untuk korupsi? Ya, tentu berbagai level seperti Pak Anies bilang, kita diajar orang tua kita mengenai achievement dengan nilai, tetapi juga di dalam pendidikan dan di dalam sistem di mana anggota keluarga anak-anak kita hidup itu dia diberi pelajaran tentang bagaimana memperlakukan sumber daya publik gitu, dan bagaimana dia harus bertanggung jawab terhadap orang lain. Tapi bagaimana mereka mau mencegah, misalnya katakan ayahnya untuk korupsi, kalau dia sendiri menikmati hasil dari korupsi itu? Kalau itu memang sukar sekali dan itu terjadi secara universal bahwa dalam satu keluarga itu bukan tidak bisa mengontrol ya. Apakah ada perasaan bersalah begitu? Permissiveness. Saya kira permissiveness atau perilaku masyarakat untuk menganggap hal-hal yang aneh itu menjadi hal yang biasa. Untuk itu dan juga memaafkan juga begitu, Pak. Itu menjadi insentif untuk orang melakukan korupsi. Misalnya ada pejabat negara nampak betul, nyata betul kaya, dan orang lain tahu bahwa sebetulnya gajinya tidak sampai dia mampu memiliki rumah dan mobil sekian banyak. Tapi orang kemudian memaafkan dan menganggap itu hal biasa. Karena ternyata bukan dia aja, yang lain juga begitu. Jadi permissiveness ini yang menjadi insentif. Bahkan kadang-kadang dalam beberapa kasus malah dia mendapat kehormatan karena materi yang dilihat, bukan karyanya, tapi materinya. Jadi kalau ada pejabat kaya bukannya mendapat sanksi sosial, akan tetapi malah dipermisifkan, dibolehkan oleh dan masyarakat. Anda menemukan itu dalam diri pejabat-pejabat yang katakanlah didakwa sebagai koruptor, kebanggaan tertentu karena menjadi koruptor? Saya kira kalau kita melempar batu di satu kawasan elit, apakah itu di tengah kota atau di pinggir, itu pasti kenanya pada seseorang yang kebetulan penyelenggara negara dan kaya. Baik Pak Eri dan Mbak Mutia dan juga Pak Sugeng, kita harus jeda pariwara dulu, Mas Anies, dan pemirsa di rumah tetaplah bersama kami. Tadi kami sudah membahas sedikit banyak mengenai modus korupsi di kalangan pejabat. Tetaplah bersama kami untuk kemudian membahas lebih jauh lagi bagaimana sebenarnya praktek korupsi yang dilakukan di tengah pengusaha, ya Mas Anies ya. Betul. Ya, Save Our Nation akan kembali sesaat lagi.